Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Asri Nur Fitriani. Pada kesempatan kali ini, saya dan rekan-rekan saya dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai kesehatan pada remaja. Tepatnya mengenai kesehatan reproduksi remaja. Nah, untuk saya sendiri, saya akan menjelaskan tentang konsep remaja dan bagaimana pertumbuhan dan perkembangan pada remaja. Oke, untuk yang pertama, mengenai konsep pada remaja. Secara etimologi, remaja berarti tumbuh menjadi dewasa. Definisi remaja menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO adalah periode usia antara 10 sampai 19 tahun. Sedangkan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB menyebut kaum muda atau youth untuk usia antara 15 sampai 24 tahun. Dan menurut The Health Research and Service Administration Guidelines dari Amerika Serikat, rentang usia remaja adalah 11 sampai 21 tahun. Definisi remaja sendiri dapat ditinjau dari 3 sudut pandang, yaitu secara kronologis, remaja adalah individu yang berusia antara 11 sampai 12 tahun atau sampai 20 sampai 21 tahun. Secara fisik, remaja ditandai oleh ciri perubahan pada penampilan fisik dan fungsi fisiologis, terutama yang terikat dengan kelenjar seksual. Sedangkan secara psikologis, remaja merupakan masa di mana individu mengalami pertumbuhan dan aspek kognitif, emosi, sosial, dan moral. Nah, di antara masa anak-anak menuju masa dewasa. Nah, kemudian untuk ciri-ciri kejiwaan dan psikologis remaja, remaja usia muda atau 12-12 tahun dapat dilihat dari sikap protes terhadap orang tua, kesetiakawanan dengan kelompok seusianya, kemampuan untuk berpikir secara abstrak, kemudian perilaku yang labil dan berubah-ubah. Sedangkan usia remaja penuh atau 16-19 tahun dapat dilihat dari kebebasan dari orang tua, kemudian ikatan terhadap pekerjaan atau tugas. Ada lagi pengembangan nilai moral dan etis yang mantap dan pengembangan hubungan pribadi yang labil. Kemudian untuk masa transisi remaja terbagi menjadi transisi fisik berkaitan dengan perubahan bentuk tubuh, transisi dalam kehidupan emosi, kemudian transisi dalam kehidupan sosial, transisi dalam nilai-nilai moral, transisi dalam pemahaman. Kemudian ada juga tugas-tugas perkembangan remaja yang diantaranya meliputi menerima keadaan sekitar, kemudian belajar berperan sesuai dengan jenis kelamin, mencapai relasi yang luas, mencapai kemandirian, dan masih banyak lagi. Poin penting selanjutnya yaitu mengenai pertumbuhan dan perkembangan pada remaja. Nah, pertumbuhan merupakan perubahan yang menyangkut segi dari kuantitatif yang ditandai dengan peningkatan dalam ukuran fisik dan dapat diukur. Sedangkan perkembangan merupakan perubahan yang menyangkut aspek kualitatif dan kuantitatif. Rangkaian perubahan dapat bersifat progresif, teratur, dan berkesinambungan, serta akumulatif. Faktor lingkungan dapat memberi pengaruh yang kuat untuk lebih mempercepat pertumbuhan. Nah, perubahan dipengaruhi oleh 2 organ penting yang diantaranya yaitu hipotalamus dan hipofisis. Ketika kedua organ ini bekerja, ada 3 kelenjar yang dirangsang, yaitu kelenjar gondok, kelenjar anak ginjal, dan juga kelenjar organ reproduksi. Terdapat 2 konsep perkembangan remaja, yaitu nature dan nurture. Konsep nature mengungkapkan bahwa masa depan adalah masa badai dan tekanan. Periode perkembangan ini, individu banyak sekali mengalami gejolak dan tekanan karena perubahan yang terjadi. Kemudian konsep nurture menyatakan tidak semua remaja mengalami masa badai dan tekanan tersebut. Hal tersebut tergantung pada pola asuh dan lingkungan di mana remaja itu tinggal dan berkembang. Proses perkembangan pada remaja ini dapat dilihat dari beberapa aspek, diantaranya dari perkembangan sosialnya, kuatnya teman sebaya, pengelompokan sosial baru di lingkungannya, kemudian ada perkembangan emosi, perkembangan kognitif, perkembangan moral, dan juga perkembangan konsep diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lulu Ruwaida. Di sini saya akan menjelaskan
tentang kelanjutan mengenai kesehatan reproduksi pada remaja. Saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari menstruasi, mimpi basah, juga masturbasi. Nah, untuk yang pertama yaitu menstruasi, dikenal juga dengan darah yang keluar dari organ reproduksi wanita pada setiap bulannya. Kedua yaitu tentang mimpi basah. Pengertian dari mimpi basah ini keluarnya mani pada laki-laki di saat tidur. Dan yang ketiga yaitu masturbasi. Masturbasi ini terjadi ketika pada titik rangsangan untuk mencapai kepuasan seksual. Nah, untuk lebih lanjutnya, menstruasi ini diartikan proses keluarnya darah dari vagina yang terjadi diakibatkan siklus bulanan alami pada tubuh wanita. Nah, siklus ini juga merupakan proses organ reproduksi wanita yang bersiap jika terjadi kehamilan, sehingga dikatakan wanita ini mencapai kedewasaan ketika sudah mengalami menstruasi. Kemudian diartikan juga persiapan ini ditandai dengan penebalan dinding rahim atau endometrium yang berisi pembuluh darah. Jika terjadi kehamilan, endometrium akan mengalami peluruhan dan keluar bersama darah melalui vagina. Nah, untuk fase-fase dari menstruasi ini terjadi 4 fase. Yang pertama yaitu fase menstruasi berupa peluruhan dinding rahim berisi pembuluh darah dan cairan lendir. Nah, kemudian nanti terdapat fase folikular, yaitu kelenjar hipotalamus mengeluarkan GnRH untuk merangsang pituitari dan mengeluarkan FSH. Nah, kemudian terjadi fase ovulasi di mana sel telur siap atau mengeluarkan kadar LH mencapai puncaknya. Nah, untuk yang keempat yaitu fase inteal, yaitu sel telur matang berubah jadi jaringan corpus luteum. Nah, kemudian ada mimpi basah, di mana mimpi basah ini diartikan pengeluaran cairan semen di waktu tidur atau orgasme spontan yang terjadi ketika seorang anak laki-laki telah memasuki masa pubertas. Terjadi pada seseorang di tahap gerakan mata cepat atau REM, Rapid Eye Movement, tahap tidur yang dalam terjadi mimpi, dan laju respirasi dan aktivitas otak meningkat, serta otot-otot menjadi lebih rileks, yang terjadi gerakan pada bola mata yang cepat. Kemudian terjadi juga masturbasi. Masturbasi ini terjadi pada pria dan wanita, di mana stimulasi ini dilakukan sendiri di titik rangsangan untuk mencapai kepuasan seksual. Nah, masturbasi ini salah satu cara untuk mencapai orgasme tanpa melakukan hubungan seksual. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang pemeliharaan organ reproduksi. Pada pemeliharaan organ reproduksi ini terbagi menjadi dua, yaitu pemeliharaan organ reproduksi pada remaja perempuan dan pemeliharaan organ reproduksi pada remaja pria. Yang pertama, pada pemeliharaan organ reproduksi pada remaja perempuan, yaitu dengan membersihkan vagina. Membersihkan vagina ini sangat berhati-hati dengan menggunakan air bersih dan sabun ketika buang air kecil, buang air besar, dan ketika saat mandi. Yang kedua, mengganti celana dalam secara teratur. Mengganti celana dalam secara teratur ini sangat dianjurkan
dalam sehari 2 kali ketika saat mandi. Kemudian yang ketiga, selalu mencuci tangan sebelum menyentuh vagina. Mencuci tangan sebelum menyentuh vagina ini sangat dianjurkan dan sangat penting karena mencegah timbulnya atau masuknya bakteri atau jamur di dalam vagina. Kemudian yang keempat, memilih celana dalam. Selalu gunakan celana dalam yang bersih dan yang terbuat dari bahan katun. Ini untuk menghindari terjadinya bakteri dan jamur yang berkembang biak. Kemudian handuk atau waslap. Hindari juga menggunakan handuk atau waslap milik orang lain untuk mengeringkan vagina Anda. Yang keenam atau yang terakhir, mencukur rambut kemaluan. Mencukur rambut kemaluan ini sebagian dari rambut untuk menghindari kelembaban yang berlebihan di daerah vagina. Selanjutnya, pada pemeliharaan organ reproduksi pada remaja pria. Yang pertama, membersihkan organ kelamin secara teratur. Membersihkan organ kelamin setiap hari atau secara teratur dengan menggunakan air bersih. Untuk para pria yang tidak disunat, sebaiknya bersihkan bagian kepala penis. Hal ini karena kotoran yang terdapat di dalam segma dapat memicu terjadinya kanker. Oleh karena itu, penis harus dibersihkan setiap hari. Sebaliknya, untuk pria yang telah disunat, pastikan penutup kepala penis telah terbuka sempurna. Jika masih menempel, itu maka sangat berbahaya dan beresiko menimbulkan penyakit. Yang kedua, mencukur rambut kemaluan. Usahakan mencukur rambut kemaluan dengan pendek secara berkala. Jangan biarkan rambut kemaluan tetap panjang karena bisa menjadi tempat tumbuhnya bakteri. Akan tetapi, jangan mencukur habis rambut kemaluan. Sebab, sebenarnya rambut kemaluan juga memiliki manfaat bakteri flora yang normal untuk berguna menjaga kebersihan alat kelamin. Yang ketiga, gantilah celana dalam minimal 2 kali sehari. Sebagaimana halnya wanita, celana dalam pria hendaknya diganti secara rutin minimal 2 kali sehari. Yang keempat, menghindari sinar elektromagnetik. Hindari organ kelamin dari paparan cairan yang berbahaya ataupun gelombang elektromagnetik yang kuat, seperti sinar X. Khususnya untuk pria, usahakan menghindari penggunaan celana ketat ataupun menempelkan sesuatu yang hangat atau panas, misalnya laptop di atas paha ataupun pada kelamin, karena hal ini akan mengakibatkan kemandulan. Saya Amalia Firdausya Berliana dari kelas Biologi C, kelompok 1, ingin membahas mengenai seksualitas remaja. Nah, seks sendiri berarti jenis kelamin, dan sesuatu yang berkaitan dengan seks itu disebut dengan seksualitas. Nah, menurut Jones, seksualitas memiliki dimensi, yaitu biologis, psikologis, sosial, dan kultural. Nah, kemudian adapun ruang lingkup dari seksualitas diantaranya yaitu seksualitas biologis, identitas seksualitas, identitas gender, dan juga perilaku seksual. Kemudian, seksualitas ini memiliki tujuan umum dan tujuan khusus. Adapun tujuan umumnya yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan kehidupan manusia. Sedangkan tujuan khususnya yaitu untuk prokreasi atau menciptakan keturunan dan untuk rekreasi atau memperoleh kenikmatan biologis. Kemudian dimensi pribadi yang terkait dengan seksualitas yaitu harga diri, kemampuan berkomunikasi, dan juga kemampuan mengambil keputusan. Nah, untuk sikap positif terhadap seksualitas ini diantaranya yaitu menempatkan seks sesuai dengan fungsi dan tujuan, tidak menganggap seks itu jijik, tabu, atau jorok, tidak menjadikan candaan dan bahan obrolan murahan, mengikuti norma atau aturan dalam menggunakannya, dan memahami diri dan orang lain serta memanfaatkan secara baik dan benar sesuai dengan fungsi dan tujuan sakralnya.
Kemudian perkembangan seksualitas pada remaja itu diawali pada masa pubertas. Nah, pada masa itu terjadi perubahan-perubahan fisik dan hormonal pada remaja sehingga menimbulkan gairah seksual atau pengetahuan mengenai seksualitas ini. Nah, tugas perkembangan seksualitas remaja ada dua, yaitu orientasi seksual dan juga peranan seks. Nah, untuk perilaku seksual remaja dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya yaitu faktor hormon, rangsangan seksual, kemudian keadaan kesehatan tubuh, faktor psikososial, dan pengalaman seksual sebelumnya. Nah, mungkin hanya itu aja penjelasan mengenai seksualitas remaja. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyimpangan seksual. Penyimpangan seksual merupakan suatu aktivitas seksual yang ditempuh oleh seseorang untuk mendapatkan kenikmatan seksual dengan tidak sewajarnya. Penyebab dari terjadinya penyimpangan seksual ini biasanya bersifat psikologis atau kejiwaan. Biasanya terjadi karena dari pengalaman sewaktu kecil atau dari lingkungan pergaulan dan juga bisa dari faktor genetik. Selanjutnya yaitu jenis gangguan seksual. Yang pertama ada gangguan identitas diri atau transseksualisme. Gangguan ini merupakan suatu keinginan untuk memiliki jenis kelamin yang berlawanan dengan kenyataannya. Jadi yang aslinya laki-laki ingin jadi perempuan dan yang perempuan ingin jadi laki-laki. Terus yang kedua ada homoseksual. Jadi homoseksual ini terjadi pada orang yang merasakan atau hanya tertarik dengan jenis kelamin yang sama. Jadi perempuan tertarik pada perempuan dan laki-laki tertarik pada laki-laki. Kemudian yang ketiga yaitu ada gangguan identitas jenis tidak khas. Jadi gangguan itu tidak sepenuhnya menunjukkan tanda-tanda transseksualisme, tetapi biasanya memiliki perasaan-perasaan yang menolak struktur anatomi pada dirinya, seperti pada wanita. Nah, jadi si wanita ini merasa kayak tidak punya vagina, atau bisa juga merasa bahwa vaginanya itu akan tumbuh menjadi penis. Nah itu. Kemudian yang keempat yaitu ada parafilia atau devisiasi seksual. Jadi gangguan ini tuh terjadi pada orang yang seringkali menghayal perbuatan seksual yang tidak lazim. Jadi sehingga hayalannya itu menjadi suatu kekuatan atau suatu dorongan untuk melakukan suatu aktivitas yang dihayalkannya. Kemudian yang kelima ada disfungsi psikoseksual. Nah, gangguan itu merupakan suatu hambatan pada selera atau minat seksual. Jenis penyimpangan seksual yang pertama yaitu ada eksibisionisme. Jadi si penderita itu merasa puas ketika menunjukkan alat kelaminnya kepada orang asing. Nah, penyimpangan itu cenderung dilakukan secara diam-diam di tempat umum. Nah, biasanya terjadi pada laki-laki. Kemudian yang kedua ada fetitisme. Nah, fetitisme ini merupakan jenis penyimpangan seksual yang melibatkan objek-objek buatan untuk meningkatkan gairah seksualnya. Kemudian yang ketiga ada pedofilia. Nah, pedofilia ini merupakan jenis penyimpangan seksual yang terjadi pada orang dewasa terhadap anak remaja atau anak-anak yang masih di bawah umur. Kemudian ada zoofilia. Nah, zoofilia ini merupakan jenis penyimpangan seksual di mana seseorang itu memiliki kesenangan untuk melakukan seksual dengan binatang. Konseling ini merupakan suatu bentuk komunikasi dua arah yang dilakukan antara dua pihak, yaitu ada pihak konselor dan pihak klien. Tujuan dari konseling ini yaitu untuk membantu kliennya dengan menggali kondisi dan permasalahan klien, serta memberikan informasi dan fakta kepada kliennya agar mereka mempunyai pengetahuan yang cukup untuk mengambil suatu keputusan mengenai tindakan yang akan diambilnya.
Adapun tahapan proses pelaksanaan konseling, yang tahap pertama yaitu pembukaan atau perkenalan antara konselor dan kliennya. Kemudian tahap yang kedua yaitu pendekatan untuk mencairkan suasana. Jadi dilakukannya pendekatan terlebih dahulu untuk mencairkan suasana agar si klien itu nyaman untuk menceritakan permasalahannya. Tahap yang ketiga yaitu penggalian masalah. Jadi menceritakan tentang latar belakang permasalahannya dan seperti apa-apanya. Terus yang tahap yang keempat yaitu mendiskusikan alternatif solusi. Jadi setelah mengetahui permasalahannya, nanti mendiskusikan solusinya bagaimana. Terus yang tahap yang kelima yaitu mengajak memilih alternatif solusi yang terbaik. Nah, biasanya solusi kan tidak hanya satu, biasanya kasih solusi itu lebih dari satu. Jadi nanti setelah itu memilih lagi alternatif solusi yang terbaik dari beberapa solusi itu. Kemudian tahap yang terakhir yaitu penutup. Jadi memberikan suatu motivasi atau nasihat kepada kliennya. Jadi seperti kayak memotivasi bahwa dirinya itu pasti bisa itu menghadapi permasalahan tersebut.